warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris, Bapak Hikmatullah, semoga selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada hari ini. Dan baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateri pertama, Maesaroh, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Maesaroh, NIM 201100155. Saya sebagai pemateri yang pertama yang akan menjelaskan 2 poin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu Gowarin. Bentuk tasnya dari lafaz gar, bintang, yang artinya bintang cemerlang. Disebut demikian karena kemasyhurannya bagaikan bintang yang cemerlang. Nama lain dari Gowarin adalah Umaratain, karena penyelesaiannya tersebut diperkenalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masalah Gowarin adalah salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar dan diterima oleh mayoritas sahabat dan diikuti oleh jumhur ulama. Masalah ini terjadi waktu penjumlahan beberapa furud dalam satu kasus kewarisan yang hasilnya tidak memuaskan beberapa pihak. Mengenai kewarisan ibu, bapak, dan suami atau istri, ini Ibnu Abbas berpendapat bahwa bagian sepertiga dari ibu adalah sepertiga dari harta peninggalan sebelum dikurangi bagian suami atau istri. Pendapat Ibnu Abbas tersebut senada dengan pendapat golongan Syiah yang berpendapat bahwa bagian ibu adalah sepertiga dari bagian harta peninggalan si mayit, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran yang berbunyi dan ibunya sepertiga, maka lahiriahnya menunjukkan sepertiga harta yang ditinggalkan mayit. Dan hal itu tidak dibatasi oleh tidak adanya salah seorang di antara suami atau istri. Hukum syara tidak ditetapkan hanya berdasarkan akal dan tidak pula dibangun hanya atas dasar istibad, menganggap jauh dari sebenarnya. Jadi menurut pendapat ini, apakah bagian ibu lebih besar atau tidak daripada bagian bapak? Ketentuan bagian sepertiga harta peninggalan tersebut tetap diberlakukan. Poin kedua yaitu masalah Gowarin terjadi hanya dalam 2 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, jika seseorang yang meninggal dunia memiliki ahli waris, suami, ibu, dan ayah. Yang kedua yaitu jika seorang meninggal memiliki ahli waris istri, ibu, dan ayah. Yang dimaksud ahli waris di sini adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris lain masih ada tetapi terhijab oleh ayah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Baik, langsung saja kepada pemateri kedua, yaitu Yusril. Kepada Yusril dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yusra Punggani, NIM 201110137. Saya sebagai pemateri kedua. Langsung saja. Untuk menentukan apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus baru ain atau tidak, terlebih dahulu harus ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris orang yang meninggal, kemudian siapa saja yang terhijab. Dan ternyata ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan yaitu suami, ibu, dan ayah, atau istri, ibu, dan ayah. Apabila ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian warisan hanya terdiri atas suami, ibu, dan ayah,
atau istri ibu dan ayah. Dapat dipastikan bahwa persoalan warisan tersebut adalah persoalan yang khusus yang diistilahkan dengan ghairu ain. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah bahwa ibu dan bapak jika bersama-sama mewarisi dengan tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu menerima bagian 1/3 dan bapak menerima ashabah. Karena itu, cara demikian wajib diperlakukan manakala terdapat sisa. Mereka memandang sebagai suatu hal yang menyalahi prinsip apabila bagian yang diterima ibu lebih besar daripada bagian yang diterima oleh bapak. Prinsip dasar adalah bahwa ibu menerima 1/3 dan bapak menerima 2/3. Dengan kata lain, bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Keadaan ini tetap berlaku manakala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris, suami atau istri. Jadi setelah bagian suami atau istri diperlakukan, maka ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya. Kasus ghairu ain ini terjadi hanya dalam 2 kemungkinan saja, yaitu 1. Jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, antara lain yaitu suami, ibu, dan bapak. Dan kedua, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, antara lain istri, ibu, dan bapak. Adapun maksud ahli waris di sini adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain masih ada namun terhijab oleh bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Baiklah, langsung saja ke materi ketiga yang akan saya sendiri sampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Langsung saja. Jadi, suatu kasus bisa dikatakan ghairu ain apabila telah diketahui dan ditentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari yang meninggal. Kemudian siapa yang terhijab dan ternyata yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah terdiri dari pertama suami istri, kedua ibu, dan ketiga bapak. Dan apabila ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami istri, ibu, dan bapak, maka dapat dipastikan bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan yang khusus, yaitu al-ghairu ain. Adapun penyelesaian kasus dalam masalah ghairu ain ini tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan secara biasa seperti ini perhitungannya. Masalah ghairu ain terjadi hanya dalam 2 kemungkinan, yaitu jika seseorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah, atau jika seseorang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah. Maksudnya, jika suami yang meninggal berarti suami meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Sebaliknya, jika istri yang meninggal berarti istri meninggalkan suami, ibu, dan ayah. Langsung saja ke perhitungannya. Di sini saya mengambil contoh jika istri yang meninggal dunia berarti istri meninggalkan suami, ibu, dan ayah. Sebelum ke perhitungan, terlebih dahulu kita mencari asal masalahnya. Kita lihat suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/3. Dibandingkan berarti 2/3. Nah, perbandingan 2/3 ini termasuk asal masalah mubayyanah. Bagaimana caranya? Hanya tinggal dikali saja bagian suami dan ibu. Berarti 2 dikali 3 yaitu 6. Berarti asal masalahnya adalah 6. Bisa dilihat di gambar AM 6. Setelah itu tinggal dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Dengan cara membagi asal masalah dibagi dengan bagian yang didapat oleh ahli waris. Contohnya di sini suami 1/2, asal masalahnya 6. Berarti 2 dibagi 6 dikali 1 hasilnya 3. Berarti suami mendapatkan 3. Selanjutnya ibu mendapatkan 1/3. Asal masalahnya 6 dibagi 3 dikali 1 hasilnya 2. Berarti ibu mendapatkan 2. Nah, karena ayah itu asobah itu adalah sisa.
Suami sudah mendapatkan 3, ibu juga sudah mendapatkan 2. 3 ditambah 2, 5. Karena asal masalahnya 6, berarti sisanya tinggal 1. Nah, 1 inilah untuk ayah. Terjadinya kasus Gorowen ini karena si ayah memiliki bagian yang lebih sedikit dari ibu. Padahal seharusnya laki-laki itu mendapatkan lebih banyak daripada perempuan bagiannya. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan cara Gorowen. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya dihitung dengan sistem yang pernah dilakukan Umar bin Khattab dengan cara Gawarain. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya sama dengan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Perbedaannya hanya dari ibu. Di sini ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Untuk asal masalahnya tetap sama, menggunakan asal masalah mubayyanah perbandingan 2:3, dan perhitungannya pun masih sama. Cuman di sini kita jelaskan satu persatu. Untuk suami mendapatkan bagian 1/2 dibagi dengan 6 asal masalahnya. 6 dibagi 2 sama dikali 1 sama dengan 3. Nah, karena asal masalahnya 6 sudah diambil 3 untuk bagian suami, berarti masih ada sisa 3 lagi. Lanjut ke ibu. Ibu mendapatkan 1/3 dari sisa. Nah, 1/3 dari sisa berapa? 1/3 dari sisa adalah 1. Mengapa? Perhitungannya seperti ini. Jadi 3 dibagi 3. Nah, 3 ini sisa yang tadi dikali 1, jadi 1 hasilnya. Berarti ibu mendapatkan 1 bagian. Nah, setelah itu ayah itu asobah. Asobah adalah sisa. Karena tadi suami sudah mendapatkan 3, lalu ibu mendapatkan 1, 3 ditambah 1, 4. Karena asal masalahnya 6, berarti sisanya tinggal 2. Nah, 2 inilah untuk ayah. Jadi sekarang sudah tidak ada kejanggalan lagi. Karena mengapa? Ketika kita menggunakan metode yang pernah dilakukan Umar, ayah lebih besar dibanding ibu bagiannya. Ayah mendapatkan 2, ibu mendapatkan 1. Tetapi ketika kita menggunakan metode yang biasa tadi, ibu lebih besar daripada ayah bagiannya. Jadi sekarang sudah tidak ada kejanggalan lagi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.